Pas lagi orang ini lewat, si orang ini tuh nengok ke arah air. Tapi yang bikin serem adalah orang ini tuh senyum, tapi yang anehnya tuh dia tuh bertaring gitu. Tuh ada salah satu temennya yang bilang, wah jangan-jangan itu orang yang lagi pada mau nyempurnain ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita, yaitu dari uak gue sendiri nih. Buat lo yang pengen tahu ceritanya kayak gimana, lo wajib pantengin cerita ini sampai habis. Dan buat lo yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan gue mau ngingetin lagi, buat lo yang pengen ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gue, yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Berhubung rokok gue udah nyala, jadi nggak usah nyalain rokok. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, jadi awal mula ceritanya itu kayak gini. Jadi ya cerita ini tuh diangkat di sekitaran tahun 80-an lah kurang lebihnya ya. Nah, pada masa itu tuh bisa dibilang ya lampu masih nggak ada, listrik gitu kan, masih pencahayaan tuh masih pada pakai obor atau pakai lampu-lampu yang pakai minyak tanah tuh. Terus di rumah gue juga nggak ada yang namanya jam dinding, atau bisa dibilang itu tuh kayak barang-barang susah atau barang-barang mewah. Nah, jadi kondisi pada saat itu memang nggak bisa ditentukan dengan waktu atau jam, tapi kurang lebihnya ya nanti gue bakal ngira-ngira sendiri gitulah. Nah, jadi awal-awalnya tuh sekitaran mungkin jam 3-an. Ya kondisi pada saat itu tuh sore lah ya. Uak gue tuh lagi ngasih makan kambing. Kita sebut aja uak gue ini namanya Aep. Nah, Aep ini pada saat itu kan ngasih makan kambing karena memang punya kandang kambing. Dan memang ya kehidupan sehari-hari warga desa tuh ya selain berternak, ya itu paling ke ladang gitu, ke kebun gitu kan. Nah, pada saat itu lagi ngasih makan kambing, ternyata dipanggil sama emaknya nih atau sama nyokapnya gitu kan, dipanggil Ep gitu kan, kamu nggak berangkat ngaji nih, udah sore gitu kan. Aep bilang, iya mak, tanggung bentar lagi nih ngasih makan kambing dulu. Oh ya udah, ntar kalau udah kelar juga Aep langsung berangkat gitu. Nah, kondisi pada saat itu Aep memang udah mandi dan lain-lain, cuma ngasih makan kambing doang. Singkatnya ya mungkin udah mulai memasuki agak sorean gitu. Nah, Aep tuh izin lah pamit dengan pakaian sarung dengan ciri khas orang kampung gitu kan, sarung diselendangin, megang Al-Quran di dada gitu kan, pakai peci agak miring dikit gitu. Akhirnya pamitan lah sama emaknya ini, mak, Aep berangkat dulu ya. Cuman pada saat itu tuh emaknya tuh bilang, kalau misalkan kesorean atau bisa dibilang nanti takutnya kenapa-napa, apalagi ini kondisi malam Jumat, kamu nggak usah pulang, atau kamu nginep aja besok pulang pagi gitu kan, kata emaknya tuh. Aep tuh bilang ya udah nanti lihat gimana nanti aja gitu kan. Nah, singkatnya setelah berpamitan kayak gitu ya Aep tuh langsung berangkatlah dia. Nah, kondisi pada saat itu tuh kalau dari rumah sampai pengajiannya bisa ditempuh dengan waktu, misalkan kalau dia berangkat biasanya nih sebelum sampai pesantren atau pengajiannya itu bisa dibilang ya punya jeda 15-20 menit untuk memasuki maghrib. Jadi sebelum maghrib itu dia udah sampai harusnya. Kecuali kalau misalkan kondisi dalam musim hujan, biasanya itu agak agak dipercepat lah, agak siangan gitu. Karena kalau hujan tuh bisa dibilang ya cukup lama gitu kan, karena selain jalannya licin gitu kan, hujan juga gitu. Nah, singkatnya dia berangkat jalan kaki gitu kan, dan dia juga udah prepare yang namanya obor gitu ya, walaupun belum dinyalain sih, takutnya dia malam-malam pulang gitu. Nah, akhirnya dia berangkat
Di awal perjalanan itu memang nggak ada kendala apa-apa seperti yang biasa gitu lah. Paling dia ngedengar suara kicauan burung, terus suara tongeret, jangkrik dan lain-lain karena memang kondisinya masih hutan gitu kan. Yang paling aneh adalah pas sampai pertengahan jalan, Aep ini ngelihat satu orang muncul dari arah kanannya, dari semak-semak lah, dari semak-semak memang jaraknya sekitaran 2 atau 3 meteran gitu. Ngelewat, ya memang kayak manusia biasa gitu kan. Pertama kan Aep ini nggak dengar suara kresek gitu kan. Dia agak berhenti dikit dan merhatiin, oh ternyata orang lewat. Tapi pas lagi orang ini lewat, si orang ini tuh nengok ke arah Aep. Tapi yang bikin serem adalah orang ini tuh senyum, tapi yang anehnya tuh dia tuh bertaring gitu. Agak bertaring gitu, senyum tapi senyum sinis gitu kan. Dan Aib tuh kayak ngucekin matanya, apa ngucek-ngucek gini, bener nggak yang dilihat? Ternyata si orang ini udah pergi lagi gitu. Dia tuh ya udah mungkin salah lihat, jalan lagi lah. Jalan lagi sekitaran ya 2 atau 3 menitan gitu. Jalan lagi, ketemu lagi papasan dengan orang yang berbeda, tapi pakaiannya sama, yaitu dari kanan balik lagi ke keluarnya ke kiri gitu kan. Dan lagi-lagi si sosok ini tuh senyum lagi, tapi dengan kondisi punya taring. Dia gesek-gesek lagi, mungkin salah lagi. Jalan lagi sampai ketiga kalinya, 4 kali, bahkan dia tuh ketemu sampai mungkin sekitaran 5 atau 6 orang. Itu dengan kondisi yang sama kayak gitu. Tiap ketemu sosoknya tuh nyeringai atau senyum, tapi dengan kondisi bertaring gitu kan. Dari situ tuh Aib tuh langsung lari dong sekencang-kencangnya. Nah dia tuh lari sekencang-kencangnya. Singkat cerita, sampailah dia di pesantren atau di pengajiannya. Sesampainya tuh di pengajiannya itu kan memang di awal dia baru sampai, atau pengajiannya tuh di depan pintu masuk pengajiannya itu ada sebuah bangunan kayak pos atau balai gitu. Jadi gue akan ngasih tahu dulu tentang bangunan yang ada di lokasi sekitar gitu. Jadi kalau misalnya ini pagar-pagar bambu, terus ada pos gitu kan. Nah jalan beberapa meter tuh itu dia tanah kayak lapangan gitulah, biasanya dipakai buat latihan silat. Di tengah ini ada tempat dia ngaji, di kiri kobong itu adalah kayak tempatnya istirahat lah, mes mungkin kalau ini asrama gitu ya. Nah di kirinya kobong dan di kanannya itu adalah kediaman atau rumah dari si gurunya ini gitu, si guru ngajinya dan keluarganya gitu. Nah dia tuh pertama tuh langsung kecapean istirahat di balai itu, dan kebetulan di situ ada beberapa temennya sekitaran 2 atau 3 orang. Langsung ditanya sama temennya kan, lu ngapa lu gitu kan, lari ngos-ngosan gitu kecapean. Dan Aib tuh nggak ngomong, dia cuma bilang tolong ambilin gue air, gue pengen minum. Ya elah lu habis dari mana sih, kayak diudak-udak sama setan aja gitu kan, kata si temennya tuh. Dan dari situ pun si temennya tuh langsung jalan kan, kayak sambil ngambil air gitu. Dan singkatnya diambilin, terus diminumin lah ke Aib ini. Nih udah nih lu minum, diminum kan. Udah dari kayak gitu dia nggak langsung ngomong juga Aib ini. Dan singkatnya akhirnya Aib pun cerita nih ke temennya ini kalau dia tuh ketemu dengan orang yang bertaring. Dari situ temennya nggak percaya, lu mah aneh-aneh aja, paling mungkin gigi gingsul gitu kan, karena kan beberapa ada orang yang gigi gingsul itu kayak ada taringnya gitu kan. Tapi Aib tuh mastiin, gingsul pala lu, dia bilang ini taringnya sampai ke bawah, dia bilang. Dan itu jelas banget, gue nemuin itu bukan sekali 2 kali, tapi udah beberapa kali di jalan tuh. Dan ini baru pertama kali gue ngelihat sosok orang kayak gitu. Dan bisa dibilang itu aneh banget gitu kan. Dan Aib pun mastiin lagi kalau gue nggak kenal dengan orang-orang yang lewat itu. Entah itu dari desa mana gitu kan, gue nggak tahu. Nah dari situ ada salah satu temennya yang bilang, wah jangan-jangan itu orang yang lagi pada mau nyempurnain ilmunya. Nah, Aib tuh kan kayak heran, nyempurnain ilmunya maksudnya apa? Kata emak gua, kata si temennya, kalau nggak salah orang yang kayak gitu tuh mau nyempurnain ilmunya, apalagi ini mendekati ya bisa dibilang malam-malam tertentu gitu kan, dan lu ketemunya tuh malam Jumat. Jadi biasanya tuh orang-orang itu pergi ke salah satu tempat atau hutan gitu buat semedi, dan dia tuh nyari tumbal buat nyempurnain ilmunya. Dan gak semua orang bisa ketemu dengan orang-orang kayak begitu, kata temennya. Kalau orang yang ketemu sama sosok kayak begitu atau orang yang bertaring kayak gitu, katanya itu bakal dijadiin tumbal nantinya.
Dari situ Aib tuh langsung, wah masa iya sih gitu kan, kayak bingung dan terheran-heran gitu kan, kayak mungkin gak ya gitu kan. Wah dari situ agak sedikit beban kan, dan singkatnya udah mulai memasuki maghrib, akhirnya mereka pun ngaji gitu kan, berangkat dan sholat berjamaah masuk. Nah udah lagi selesai sholat berjamaah gitu kan, memang kondisi pengajiannya tuh enggak yang langsung ngaji, tapi kayak mereka tuh disuruh ngafalin dulu, nanti setelah isya barulah mereka ngaji gitu kan, ngafalin dan lain-lain gitu kan. Singkatnya pas lagi ngafalin kayak gitu, Aib ini nggak langsung ngafalin kayak biasanya, tapi dia kebebanin dengan perkataan si temennya ini, dan dia pun agak sempat penasaran dengan yang namanya si sosok bertaring ini. Singkatnya Aib ini cobalah ngedeketin Abah, kita sebut aja Abah ini buat guru ngajinya, ngedeketin si Abah dengan ya tau lah bocah-bocah gitu kan, kalau ada maunya tuh gitu ngedeketin, dan gak lama dia mijitin kakinya si Abah gitu kan, mijitin, dan Abah pun bilang, tumben-tumbenan lu mau mencetin kaki gua gitu kan, ada apaan, bukannya ngafalin sono. Nah akhirnya Aib tuh nyeritain lah tentang kejadian tersebut gitu kan, dan Abah pun bilang udah nggak apa-apa, santai aja, nggak perlu panik dan lain-lain gitu, insya Allah lu nggak bakalan kenapa-napa. Dan lagi Abah pun bilang ya udah lu malam ini nginep aja di rumah gitu kan, gak usah pulang, besok pulang pagi aja, Abah tuh bilang kayak gitu. Nah dari situ tuh ya udah tuh Aib itu nggak yang memperpanjang, dan karena memang udah ditenangin sama si Abah, ya udah dia balik lagi ngafalin. Dan setelah ngafalin isya dia ngaji. Singkatnya sekitar selesai ngaji itu dia langsung dibawa ke lapangan, atau bisa dibilang pelataran dari si depan bangunan ini gitu ya. Karena memang ada malam-malam tertentu, yaitu biasanya diajarin namanya latihan silat gitu kan. Mereka keluar mereka keluar semua, dan di situ pun akhirnya mereka belajar silat gitu kan. Belajar silat, ya mungkin ada sekitaran setengah jam mereka belajar. Gak lama ada salah satu atau beberapa temennya itu yang pertama ketemu itu, dia bilang, jadi kayak ngomong bisik-bisik lah gitu. Ya lu tau lah bocah-bocah bandel kalau anak sekolah tuh gimana, ada aja gitu kan, di antara yang pada lain belajar ada aja yang kayak ngomong, ngegosip dan lain-lain. Tapi omongannya itu si temennya itu gini kurang lebihnya, itu siapa ya di luar situ siapa gitu. Cuman si beberapa orang tuh bilang paling tamu yang mau ke Abah gitu kan, atau orang yang mau bertamu atau minta apa gitu kan. Tapi si temennya ini tuh bilang ini aneh gitu kan. Nah kedengeran lah sama Aib ini bilang, lu jangan pada ngobrol mulu, udah fokus aja latihan silat, takutnya Abah ngeliat nanti malah bermasalah gitu kan, lu pasti diomelin gitu pada intinya. Tapi makin kesini mereka terus ngomongin, dan akhirnya salah satu temennya itu lari ke Abah dan bilang ke Abah, bah ada yang di luar tuh, ada orang gitu. Nah kondisi si orang di luar ini tuh jadi dia tuh nggak berani masuk ke pesantren atau ke pengajiannya, dia tuh cuman sebatas di luar pagar tapi dekat obor gitu, kayak selewat, dan itu jelas banget. Dan karena si temannya ini udah laporan, beberapa yang latihan silat atau murid-muridnya Abah ini kayak udah nggak fokus kan, justru malah fokus ngeliatin si orang itu, kenapa nih orang nggak berani masuk gitu kan. Akhirnya Abah bilang, udah lu kalian fokus aja gitu, latihan aja, nggak usah mikirin yang di luar gitu. Kalau memang dia ada itikat baik, mungkin dia juga bakalan masuk. Nah dari kayak gitu latihan lagi, dan bener-bener pas lagi latihan gitu Abah belum terlalu memperdulikan dengan sosok di luar. Singkatnya karena memang anak-anak muridnya ini nggak fokus gitu kan, karena selalu tertuju sama orang yang di luar, akhirnya Abah mutusin udah berhenti dulu, Abah mau nyamperin gitu kan. Akhirnya Abah mau nyamperin tuh, ya walaupun mau ditemenin sama beberapa orang, tapi Abah tuh bilang gak usah ditemenin gitu kan, udah santai aja. Akhirnya berangkatlah Abah, gak tahu ngomong apa, intinya kayak berseberangan gitu, sekitaran jarak 3 atau 5 meteran. Abah tuh kayak diem dan tiba-tiba balik lagi gitu kan. Dan gak lama pas lagi kayak gitu disusulah ada suaranya itu kurang lebih kayak gini, pokoknya anak itu lu harus jadi milik gua. Intinya anak itu harus jadi milik gua, dan dia mau dijadiin tumbal buat kesempurnaan ilmunya, kurang lebihnya kayak gitu. Dari pas lagi ngedengar suara kayak gitu kan, suaranya tuh agak ngegema, agak gede gimana gitu, dan suaranya tuh bener-bener jarang
pernah mereka denger lah. Anak-anak muridnya tuh jarang, bahkan gue pun Aib tuh jarang pernah dengar suara kayak gitu. Dari situ anak muridnya tuh kayak ketakutan semua. Pas lagi kayak ketakutan semua, ya karena anak-anaknya juga udah nggak fokus kan buat latihan silat, akhirnya semua dikumpulin lah ke salah satu teras atau balai. Udah istirahat gitu kan. Dari situ Aib udah mulai ketir-ketir gitu kan. Wah, kayaknya ini gua nih buat gua gitu kan, dalam hati Aib tuh. Dari situ dia udah ketakutan, dan singkatnya, walaupun suara itu tuh masih ada dan orang yang lewat-lewat itu masih ada, singkatnya anak-anak semua itu disuruhlah buat masuk ke dalam pengajian lagi. Ya udah yuk, kita udah selesai aja. Nanti kita bakal lanjut lagi tuh di besok atau lain waktu aja gitu. Karena mereka udah nggak fokus kan. Ya udah, mereka masuk tuh semua. Masuk ke dalam tempat pengajiannya lagi. Di situ pun ya udah mereka balik lagi ngaji kan. Cuman gara-gara kejadian itu, si sosok itu ternyata nggak pergi dan benar-benar ngeganggu suasana yang ada dalam pengajian. Bisa dibilang suaranya tuh bising banget di luar tuh. Dan yang paling parah adalah dia tuh minta satu orang buat keluar buat dijadiin tumbal, yang nggak lain itu tertuju buat Aib. Jadi si Aib ini suruh keluar nih, pokoknya gue minta anak itu buat dijadiin tumbal dan lain-lain gitu. Aib udah ketakutan dong. Dan gak lama suara itu tuh disusul kayak gimana sih, suara pohon. Kalau angin kan ketahuan ya kencengnya. Nah itu kayak suaranya tuh kayak ngegeter gitu, kayak ada langkah kaki tapi geter. Disebut gempa bukan gempa. Dan itu tuh akhirnya karena Abah agak risih dan memang lihat dari anak muridnya ini ketakutan, Abah ini keluar lah. Ya udah, gue mau keluar dulu gitu kan. Gue mau ngecek dulu nih ada apaan di luar. Cuman sebelum keluar ternyata ada yang buka pintu. Ada yang buka pintu dan ternyata pas dicek atau dilihat yang buka pintu yaitu adalah sosok Umi, atau bisa dibilang istri si Abah gitu kan. Nah si Umi ini nanya, ada apaan emang kalian pada berisik banget dan tumben-tumbenan latihan silat kalian tuh udah kelar. Ya berhubung Umi udah masuk dan anak muridnya tuh sempat heran. Bahkan Aib pun bilang, Mi di luar nggak ngeliat apa-apaan gitu. Enggak kok, nggak ngeliat apa-apa. Memang kenapa gitu? Ya mungkin Umi ini nggak mau ngasih tahu atau kayak ya udahlah nggak usah ngasih kepanikan sama anak muridnya ini. Dari situ akhirnya nanya lah Umi ini ke Abah, emang ada apaan Bah? Enggak apa-apa kok, ada masalah dikit doang. Ya udah kamu tungguin nih, jagain anak-anak, aku mau keluar dulu, kata si Abah tuh sama. Nah jadi si Abah ini punya anak ya, bisa dibilang anaknya ini masih anak muridnya juga. Cuman kalau misalkan Abah pas lagi sakit atau lagi berhalangan gak bisa ngajar, biasanya digantiin sama anaknya yang tertua ini gitu kan. Berangkatlah dia berdua sama anaknya, walaupun mau ditemenin sama beberapa orang, tapi Abah tuh bilang gak usah, kalian di dalam aja, udah bareng-bareng aja sama Umi. Keluarlah Abah ini berdua. Pas lagi keluar ditutup pintunya, para anak murid dari pengajian ini kayak khawatir kan. Aduh, kira-kira Abah bakalan kenapa-napa enggak ya, atau bakalan takutnya kan ya namanya juga guru ngaji gitu kan, atau pengganti orang tua mereka ketika ngaji gitu kan. Mereka juga sempat yang namanya khawatir gitu. Sempat yang namanya khawatir dan kayak aduh gimana ya. Cuman ya mau gimana lagi, mereka juga di sisi lain takut juga kan. Cuman lagi pas kayak gitu akhirnya mereka coba memberanikan diri buat ngintip di sela-sela bilik. Ya karena kan tembok atau ini zaman dulu tuh kan pakai bilik atau pakai papan gitu kan. Akhirnya mereka ngintip gitu kan. Ya walaupun di situ ada Umi itu cuma bisa senyum-senyum doang ngeliat kelakuan anak muridnya gitu. Dari situ tuh Umi udah peringatin, jangan ngintip, nanti ketahuan Abah malah diomelin. Tapi ya namanya juga bocah-bocah gitu kan, susah diatur dan lain-lain. Udah tuh ngintip aja, ngintip gitu kan. Nah yang paling aneh adalah ketika ngintip kayak gitu, ternyata di luar itu ada sosok atau bisa dibilang sekitaran 2 orang. Itu ada orang yang pertama kan Abah tuh keluar sama anaknya, tapi kok ada yang nemenin lagi 2 orang, nggak tahu itu siapa gitu, dan memang nggak terlalu kelihatan jelas. Sampai akhirnya ada nih sosok di depannya itu kelihatan banget kayak gede, dan yang awalnya nggak berani keluar, sosok itu tuh kayak udah ngelewatin pagar. Sosok itu cuman bilang, balikin anak itu atau kasihin anak itu ke kita, kalau enggak dia bakal bikin tindakan. Si sosok itu tuh bilang kayak gitu. Cuman
Akhirnya kesel kan, lu udah nggak usah gangguin lah pada intinya tuh. Lu nggak usah gangguin anak pengajian gua atau anak murid gua. Dan lu nggak usah macem-macem gitu. Kalau memang lu mau macem-macem, gue bakal bikin perhitungan. Apalagi lu sampai berani nyakitin anak murid gue gitu kan. Nah singkatnya dari kayak gitu, abah nggak tahu ngapain, tiba-tiba muncullah cahaya yang benar-benar terang banget. Bahkan orang yang ngintip di belakang itu sampai kayak, wah udah nggak bisa ngintip lagi gitu kan. Kayak, waduh cahaya apa nih sih lu gitu. Dan itu tuh cuman bentaran doang gitu. Dan pas lagi kayak gitu mereka ngintip lagi, ternyata abah udah nggak ada. Dan nggak lama abah tuh kayak mau buka pintu, udah di depan teras itu kan. Cek, anak-anak langsung balik lagi, langsung ke tempatnya semula. Dan dari situ abah cuman senyum aja. Lu pada ngintip kan, kata abah tuh. Udah, lu gak usah pada ngintip, lu balik lagi aja tidur. Nah dari kayak gitu, anak-anak pun ya karena memang takut, dan abah pun mastiin lagi, udah kalau masalah yang di luar mah kalian gak usah takut, tenang-tenang aja kok. Dan udah diatasin lah, yang penting kalian nanti nurut. Dan abah sempat berpesan sama anak muridnya semua, kalau kalian nanti dengar sesuatu di kobong, entah itu suara abah manggil, suara orang tua kalian, suara teman kalian, atau siapapun manggil kalian, kalian jangan pernah sekali-sekali keluar dari kobong kalian. Udah biarin aja, nggak usah didengerin, dengar suara apapun gitu, mau orang tua kalian atau siapapun, kecuali kalau misalkan ada yang masuk, kayak abah nanti masuk ke kobong kalian, itu yang nggak apa-apa. Tapi kalau selama orang itu nggak masuk, siapapun suaranya, kalian jangan pernah keluar. Dari situ pun semua anak muridnya pun tenang kan, kayak ya udahlah, akhirnya berangkat. Cuman ada satu orang yang memang bisa dibilang nggak mau keluar, atau bisa dibilang ya udah di dalam aja nih, di dalam aja gitu kan, di dalam aja. Yaitu masih Aep. Aep tuh bilang, bah gimana ya, kok saya jadi takut gitu. Abah tuh udah paham banget dengan situasinya. Akhirnya abah tuh ngejelasin bahwa mereka itu memang orang-orang yang bisa dibilang mau nyempurnain ilmunya. Ya walaupun nggak tahu ilmunya itu nanti buat apa gitu kan, kata si abah. Tapi kamu nggak usah khawatir, selama kamu masih benar, kamu masih ingat sama yang di atas dan lain-lain gitu, kamu nggak bakalan kenapa-napa, kata abah tuh kayak gitu. Yang penting kamu banyak-banyak doa aja gitu kan. Nah udah dari kayak gitu, abah juga bilang kamu besok pulang, dan besok pun nanti bakalan dianterin sama anak abah. Ya kita sebut aja anak abah ini Bang Indra gitu ya, nanti kamu dianterin sama Indra gitu. Nah dari situ karena emang udah tenang dan kondisinya Aep ini paling belakangan, akhirnya Aep ini keluar dong. Keluar dan pamitan sama abah gitu kan, keluar. Pas lagi keluar dia mau ngarah ke kobong, memang jaraknya gak terlalu jauh. Pas lagi jalan, celek jalan, dan dia tuh ngedengar, atau bahkan dia juga ngelihat sekelebatan kalau ada orang di luar, dan itu tuh manggil-manggil nama dia. Dan si sosok itu tuh manggil, sini, nyuruh ke sini gitu kan, kamu harus ikut gitu kan. Dan gak lama sosoknya itu makin kesini makin kelihatan. Dan Ayah tuh langsung kayak merinding dan langsung nerobos pintu kobong, bahkan sampai nginjek beberapa temennya gitu kan, sampai teriak, aduh apaan sih lu gitu kan. Dan dari situ tuh temennya kayak bilang kan, lu ngapa sih lari-lari di kobong juga, udah tahu gelap masih lari-lari. Nggak apa-apa gitu kan, Ayah tuh bilang kayak gitu. Nah udah dari situ ya udah mereka tidur kan. Dan ternyata bener aja, selama mereka tidur tuh banyak banget dari para santri atau dari temen ngajinya Ayah ini nggak dengar suara. Bahkan ada suara keluarga dari mereka masing-masing, kadang-kadang nggak dengar suara abah dan lain-lain gitu kan. Tapi ya mereka karena udah ngedenger dari amanat abah, jadi mereka nggak, ya udahlah, gue udah dikasih tahu, jadi gue nggak harus yang namanya keluar buat mastiin atau ngecek tentang apa yang ada di luar gitu. Ya udah gue percaya aja sama abah gitu mereka tuh. Ya murid zaman dulu mau dikasih tahu nurut, kalau anak sekarang mana ada kayak gitu kan, bodo amat gitu. Nah udah kayak gitu, singkatnya bangunlah mereka subuh gitu, bangun subuh, dan ternyata mereka memang sharing-sharing dan cerita kalau mereka memang ngedengar banyak suara gitu. Tapi ya mereka nggak terlalu peduliin lah, mereka sholat subuh dan lain-lain. Nah pesantren ini tuh atau pengajian itu bisa dibilang sebetulnya mereka tuh pada nginep lah, dan jarang orang yang pulang. Bisa dibilang kalau pulang pun paling cepat itu seminggu sekali, ada yang sebulan sekali gitu kan. Nah sedangkan untuk Aep sendiri, dia tuh orang yang selalu pulang pergi karena dia punya tanggung jawab untuk ngurus ternak dan bantuin emaknya buat berkebun gitu kan. Kayak ya udahlah gitu kan. Dan gurunya pun tidak mempermasalahkan, yang penting selama ngajinya
itu benar dan lain-lain gitu ya nggak bermasalah. Jadi setelah selesai sholat subuh ini ada beberapa dari anak pesantren atau temennya Aib ini, ada yang ngambil air, ada yang udah siap-siap dan lain-lain. Tapi Aib pada saat itu disuruh buat ke dapur. Nah lagi ke dapur kayak gitu, Abah tuh lagi biasa lah, dan ditawarin makan juga kan. Cuman Aib nggak bisa gitu kayak karena pengen buru-buru. Cuman Abah nih bilang udah lu santai aja gitu, nanti juga ada kok bakalan ditemenin gitu kan, udah santai aja makan dulu. Ya mau nggak mau kan, akhirnya makan dulu. Dan singkatnya datanglah Bang Indra datang. Ya udah kata Abah tuh kamu temenin aja tuh sekalian silaturahmi sama keluarganya Aib, udah lama juga kan gak ketemu sama uminya Aib gitu kan. Ya udah dari situ mereka berangkat lah, dan sebelum berangkat pun dibekelin kayak nasi timbel dan lain-lain gitu, takutnya mereka lapar di jalan gitu kan. Nah dari situ udah dikasih dan mereka pun berangkat. Dan pas lagi berangkat kayak gitu, Bang Indra enggak jalan atau yang biasa dilaluin sama Aib ini, yang harusnya biasa jalan kiri karena memang ada percabangan gitu kan, ini malah jalan kanan gitu kan. Ya Aib enggak nanya atau gimana, dia tuh ya udahlah toh jalan sini juga bisa, tapi memang agak jauh. Cuman Aib tuh berpikiran mungkin ada urusan lain gitu kan, tapi ya udahlah nggak jadi masalah gitu kan, toh sama Bang Indra ini jalan. Dan singkatnya setelah mereka lama jalan gitu kan, mereka sampai di salah satu spot atau bisa dibilang tempatnya enak, sejuk, rindang dan lain-lain. Duduk dan Bang Indra itu nanya, gimana tidurnya malam, nyenyak gak dan lain-lain. Nyenyak Bang, gini-gini, cuman masih kepikiran aja sama kejadian semalam, kata Aib tuh. Aib tuh selalu kepikiran, bahkan sampai sekarang pun kepikiran gitu kan. Nah cuman Bang Indra bilang udah nggak apa-apa, tenang aja, santai-santai aja. Oh iya, Bang Indra tuh ngasih tau lah, coba deh lu lihat ke hutan Ono, ada sesuatu yang aneh nggak, atau lu ngeliat apa di hutan Ono. Ditunjuklah ke salah satu tempat atau salah satu lokasi, ditunjuk gitu kan. Ya Aib langsung lihat dong, enggak ngeliat apa-apa gitu kan. Ditanya lagi, lu tahu nggak itu hutan apa? Aib masih bingung, nggak tahu, kayaknya belum pernah deh untuk kesana gitu. Apalagi kalau nyari makan kambing atau ini pun kayaknya nggak pernah deh kesana gitu kan. Nggak tahu apaan gitu kan, bingung. Oh nggak tahu, ya udah lu sini dekat-dekat dah sama gua, dia bilang dekat-dekat. Dan dari situ tuh langsung kayak dah cuman diusap gini doang, set, jadi kayak diginiin doang. Apaan sih Bang gitu kan, lu ngapa dah gitu kan, lu meper atau gimana gitu kan, kayak dibercandain doang. Dari situ dah coba lu sekarang lihat lagi ke sono. Kayak heran kan Aib ini, dan pas ngeliat lagi dia langsung kaget, astagfirullahaladzim, apa nih tuh. Jadi si sosok si penglihatan yang untuk ke hutan itu, jadi itu tuh agak bedanya gimana ya, kayak bisa dibilang kayak gimana sih, hutannya itu kayak malam dan itu tuh gelap banget. Dan Aib tuh cuma kok bisa, tadi perasaan hutannya normal deh, kok kenapa bisa. Bang Indra tuh langsung ngasih tahu bahwa hutan itu adalah orang atau sosok yang lu ketemuin waktu kemarin, dan mereka tuh berkumpulnya di sana. Aib kayak heran kan, lah terus apa hubungannya sama gua gitu kan, terus kenapa? Ya nggak apa-apa kata Bang Indra, cuman ngasih tahu doang. Dan sekarang coba lu lihat di sekeliling lu itu ada apa. Dan pas nengok ke sebelah, ternyata di sebelahnya itu ada sosok kuntilanak yang nyeremin, padahal kondisi pada saat itu siang. Aib tuh langsung ketakutan dong, dan langsung ngumpet di belakang Bang Indra. Bang Indra, itu apaan? Udah sih nggak usah takut, biarin aja toh mereka nggak ganggu ini. Ya tapi itu mukanya tuh nyeremin dan lain-lain gitu kan. Udah nanti juga lu bakalan bisa ngeliat kayak gituan. Aib tuh bilang, oh ini gara-gara lu ngusap muka gua Bang ya. Udah Bang, tutup lagi, gua nggak mau ngeliat kayak begituan. Tapi Bang Indra ini ngejelasin, nggak bisa toh, itu emang udah jadi lu bakalan nantinya bakalan bisa ngeliat juga. Ya sekarang gua paksa aja biar bisa lu ngeliat sekarang. Takutnya ini tuh amanah dari Abah, takutnya Abah nanti besok udah nggak ada umur, terus nggak bisa ngebimbing lu dan lain-lain gitu. Makanya dari sekarang biar lu terbiasa. Tapi Bang, takut gua gini. Udah santai aja. Dan akhirnya Bang Indra ini nyuruh buat terus merhatiin. Dan perhatiin ya, walaupun takut juga terus aja diliatin gitu kan, tapi ya udahlah gitu. Dan dari situ tuh Bang Indra bilang, yaudah yuk kita jalan lagi. Ya jalan lagi tuh. Dan Aib kondisi di belakang tuh selalu merhatiin kiri kanan, dan sosok itu masih ada gitu. Dan semakin lama jalan ternyata
Aib tuh ngelihat beberapa penampakan gitu, dan itu kondisinya masih siang hari. Dan dari situ tuh Aib udah sering namanya ketakutan dan lain-lain gitu kan, udah ketakutan dan lain-lain. Dan akhirnya singkatnya selama perjalanan itu Aib bener-bener ngelihat penampakan yang nggak biasanya dia lihat. Jadi kayak mungkin mata batinnya dibuka gitu kali. Dan singkatnya akhirnya sampailah di rumah Aib. Nah, mungkin ceritanya cukup sekian aja. Buat kelanjutan ceritanya kayak gimana, lu wajib tonton untuk next episode-nya. Ya, pokoknya cerita ini sebenarnya udah pernah diceritain sih, tapi ya buat lu semua yang belum pernah denger ya setidaknya lu bisa tahu lah cerita ini gitu kan. Ya walaupun lu udah tahu endingnya, tapi selamat mendengarkan aja. Ya mungkin ceritanya untuk sekarang cukup sekian, nanti bakal gua lanjut di next episode. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.